Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Faiz, NIM 211202531 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan pada Mebel Jaya. Kegunaan penelitian yang pertama bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan pengetahuan harga pokok produksi pesanan pada perusahaan, membandingkan antara teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktek langsung di lapangan, guna untuk salah satu syarat tugas akhir program akuntansi biaya. Yang kedua bagi Unisnu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan masukan tentang harga pokok produksi bagi penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau masukan guna mempermudah perusahaan untuk menentukan harga pokok produksinya agar dapat menentukan harga jual yang sesuai dengan produk atau barang yang diproduksi. Selanjutnya, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasian, pelaporan, pengukuran, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Akuntansi biaya didefinisikan sebagai proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, laporan biaya, probabilitas, dan kinerja operasi. Akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasian, pelaporan, pengukuran, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Atau juga yang terakhir, akuntansi biaya didefinisikan sebagai proses pengukuran, penganalisian, perhitungan, dan pelaporan biaya, probabilitas, dan kinerja operasi. Tujuan akuntansi biaya. Tujuan dari akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan biaya produksi. Untuk memenuhi tujuan harga pokok produksi dilakukan pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengevaluasian, dan penyajian biaya-biaya dari pengolahan bahan baku menjadi bahan produk jadi. Yang kedua ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya harus dilalui dengan penentuan biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan untuk memproduksi satu satuan dengan produk yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, pengambilan keputusan khusus. Untuk pengambilan keputusan, akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang, karena pengambilan keputusan berhubungan dengan masa yang akan datang. Next, pengertian biaya. Biaya mempunyai arti yang sangat luas, yang disebabkan adanya perbedaan tujuan biaya, maka pengertian biaya juga berbeda-beda. Biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang terjadi atau tidak terjadi untuk tujuan tertentu. Unsur-unsur pokok dalam definisi akuntansi biaya di atas sebagai berikut. Biaya merupakan pengorbanan ekonomi. Yang pertama, yang kedua, alat pengukurannya dalam bentuk satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau tidak terjadi. Yang terakhir, pengorbanan tersebut dengan tujuan tertentu. Penggolongan biaya. Menurut Mulyadi, penggolongan biaya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, objek pengeluaran. Maksudnya adalah dasar penggolongan biaya, misalkan yang sederhana bahan bakar. Maka apapun yang bentuk pengeluaran tentang bahan bakar termasuk biaya bahan bakar. Golongan atas dasar objek pengeluaran ketiga yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Yang terdiri dari biaya bahan baku, jurnal untuk biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan baku, debit dan kreditnya persediaan bahan baku. Dan untuk biaya tenaga kerja, jurnal untuk mencatatnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit dan gaji dan upah di kredit. Biaya overhead pabrik, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit dan di kredit berbagai rekening yang di kredit. Lanjut, biaya pemasaran.
biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya administrasi umum, biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. Misalnya biaya gaji karyawan yang bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan lain-lain. Yang ketiga ada hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Terdiri dari A. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai, misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan B. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang ada dibiayai. Biaya tenaga kerja tidak langsung juga biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Menurut Kausar Rija Salman, penggolongan biaya ini dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya menjadi secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan. Di bawah ini ada daftar biaya over pabrik yang sering diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada perlengkapan, bahan bakar, latar kecil, kerusakan, dan bahan reklamasi, biaya pemasaran, royalti, biaya komunikasi, upah lembur, dan yang terakhir penanganan bahan baku. Yang B, biaya semi variabel. Dengan contoh sebagai berikut, ada inspeksi, jasa departemen biaya, jasa departemen penggajian, jasa departemen personalia, jasa kantor pabrik, jasa bahan baku dan persediaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya tetap. Di bawah ini adalah biaya pabrik yang biasanya diklasifikasikan. Yang pertama ada gaji eksekutif produksi, kedua depresiasi, yang ketiga pajak properti, yang keempat amortisasi paten, yang kelima ada gaji penyedia dan asuransi properti dan kerugian dan lain sebagainya. Pengertian harga pokok produksi. Suatu harga yang dapat diketahui jumlahnya dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Harga pokok produksi dapat diartikan biaya-biaya yang dikeluarkan dari pengolahan bahan baku menjadi suatu produk. Unsur-unsur biaya produksi ada yang pertama ada biaya bahan baku. Ini ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya usaha fisik dari seorang karyawan untuk pembuatan produk dari bahan baku menjadi sampai produk jadi. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Yang biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya baku dan biaya tenaga kerja langsung. Metode perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama ada metode full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Metode variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan harga pokok produksi yang berbagai variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel ya. Hanya ada variabel. Yang selanjutnya sejarah singkat perusahaan yang saya observasi atau saya teliti adalah perusahaan Mebel Jaya. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memproduksi berdasarkan pesanan, baik indoor maupun outdoor. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Nyat Nyonos pada tahun 1997 yang bertepatan di Jalan Raya Bau Ngabul, Bau RT 22 RW 5 Badale Jepara, Sentral Java, Indonesia. Proses produksi. Pada tahap proses produksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pemilihan bahan. Dalam tahap ini pemilihan bahan sangat penting karena dipilih dengan sesuai pesanan. Di sini harus memperhatikan pesanan sesuai pesanan gitu ya. Selanjutnya ada tahap pemotongan. Tahap selanjutnya adalah pemotongan bahan agar sesuai dengan pesanan. Misal aluminium yang sesuai dengan permintaan ukurannya kali 2 gitu ya. Tahap perakitan. Setelah dipotong, tahap selanjutnya adalah perakitan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya ada tahap penghalusan.
Selanjutnya tahap pengasahan setelah menjadi bahan jadi harus dihaluskan bagian-bagian yang kasar dengan mata amplas. Tahap pengecetan. Tahap selanjutnya adalah pengecetan untuk menambah nilai barang pesanan sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi pada perusahaan yang saya teliti ada atau saya observasi ada berbagai permintaan yang barang yang tidak usah dicat, seperti natural gitu ya. Tahap finishing. Tahap finishing adalah tahap yang terakhir seperti pemasangan kunci, engsel, dan pembersihan dan packing juga termasuk dalam tahapan finishing. Ini akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan kualitas dan pesanan, maka penjual akan membuat garansi dalam situasi tertentu. Misalnya jadi kelalaian salah menjual dan sehingga barang yang diserah terima mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Selanjutnya yang saya observasi daftar penjualan. Daftar penjualan Mebel Jaya selama bulan Juni tanggal 23 sampai 30 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, seperti ini. Ada produk tempat tidur dengan jumlah 2, harga 350 per meter persegi. Meja bar dengan jumlah 3 dengan harga jual 300.000. Next. Ada daftar produk produksi pada perusahaan Mebel Jaya periode Juni. Untuk meja bar ukurannya 1x2 dengan jumlah 3. Kalian bisa amati di sini dengan harga jual per meter persegi 300 ya. Jadi harga jual ini 600 diperoleh dari mana? Dari ukuran 1x2 kan 2 meter ya. Berarti dikali 2, 3 kan 600. Yang ini 350 tempat tidur karena ukurannya 2 kali 2 meter dikali kan berarti 4 gitu ya, 350 kali 4 jumlah Next. Mebel data tenaga kerja. Pada perusahaan Mebel Jaya memiliki jumlah 9 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pemilik, 3 orang bagian produksi, dan 2 orang bagian penjualan, dan 2 orang bagian finishing atau bagian terakhir. Next, penggolongan biaya menurut Mebel Jaya. Adapun penggolongan biaya menurut Mebel Jaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk biaya bahan baku pada meja dan tempat tidur, jenisnya ada kayu, paku, cat, dan lain sebagainya. Next ya, perhitungan harga pokok produksi menurut Mebel Jaya. Berdasarkan penggolongan biaya yang disajikan oleh perusahaan, maka harga pokok produk pada Mebel Jaya selama periode Juni dapat dilihat sebagai berikut. Ya, pada meja dan tempat tidur ada bahan-bahannya ada kayu, paku, cat dasar, cat finishing juga sama ya, dengan beberapa jumlah sesuai dengan pesanan yang diterima. Seperti ini gambarannya. Next. Adapun biaya tenaga kerja langsung pada Mebel Jaya dihitung berdasarkan jenis produk meja dan tempat tidur. Masing-masing pekerja ini berbeda sesuai upah ya. Seperti meja bagian produksi ada 2 orang, bagian penjualan ada 2 orang, bagian finishing ada 3 orang dengan jumlah upah 60.000 per hari. Berarti sistemnya niki harian ya, tidak burunan ya. Lama kerja 3 hari, bagian produksi tinggal mengkalikan 60 untuk 1 hari ada 2 orang jadi 120 dikali 3, 360. Itu pun selanjutnya seterusnya gitu. Sama. Next.
Upah yang dibayar ke masing-masing pesanan oleh perusahaan dengan cara membagi rata. Produksi yang dihasilkan sebanyak 2 macam, yaitu meja dan tempat tidur. Meja 405 dikali karena menghasilkan 3 unit atau pesanan pakai menggunakan 2.050 dan tempat tidur atau depan gitu ya kalau bahasa Jawanya 40 kali 2 unit. Ini diperoleh dari mana? Dari sini ya. Untuk meja 45 dan tempat tidur 50. Jumlah 3.110. Untuk upah tenaga kerja per unit untuk ini salah. Untuk meja 1 kali 2. Laba bruto untuk meja pada Mebel Jaya penjualan salah ketik lagi ya. Meja 1 kali 2 300 karena harga jualnya cuma 300 kali 3 unit ada 5.400.000, biaya bahan baku 405, biaya tenaga kerja 250. Total biaya produksi menurut perusahaan 2.625, laba kotornya tinggal dikurangi gitu ya. Next. Untuk upah tenaga kerja per unit untuk tempat tidur, laba brutonya atau laba kotor penjualan 350 dikali 2 unit jadi 2.800.000, biaya BB 595.000, ada PTKL 1.660. Dijumlahkan sama seperti tadi 2.055 dan untuk labanya laba kotor tinggal dikurangkan ya. Penjualan dikurangi harga biaya produksi 545. Next, untuk penentuan harga pokok produk menurut Mebel Jaya. Penentuan harga produk pada meja. Untuk biaya bahan baku ada 405 ya. Untuk PTKL-nya ada 2.150. Jumlah HPP tadi 655. Unit yang diproduksi ada 3. Dan diperoleh HPP per unit 885. Dapat dari mana? Dapat dari jumlah ini 2.665 dibagi 3 ya. Ada 885. Dan untuk harga pokok produksi untuk tempat tidur sama rumusnya. Biaya bahan bakunya ada 565, untuk PTKL-nya ada 1.660 ditambahkan menjadi 2.255.000. Unit yang diproduksi ada 2, jadi harga pokok produksi per unitnya tinggal dibagi ada 1.127.500. Sangat mudah ya rumusnya. Ya, terakhir ada kesimpulan. Jadi disimpulkan bahwa laporan harga produksi yang telah disajikan di atas antara lain dalam menentukan harga pokok produksi harus mempertimbangkan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi. Jadi kita harus mencatat semua biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya, tanpa terkecuali gitu. Dan ini ada dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok produksi proses full costing. Maka biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya, harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua ada memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periode. Yang terakhir menentukan harga pokok produksi. Jadi dalam kelihatan ya dalam neraca. Lanjut ada yang terakhir ada lampiran.
Yang pertama itu ada gambar ini ya, yang sedang di amplas atau dihaluskan. Ini adalah meja yang saya maksud. Gambar yang kedua ada tempat tidur atau biasa disebut daybed gitu ya bahasa Inggrisnya. Tampilan yang terakhir ini proses finishing atau packing seperti ini meja. Ini dimasukkan ke dalam box seperti ini. Ya, saya rasa cukup hasil presentasi observasi saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.